Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Supriyani, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500125. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Agama untuk Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Anda Hajah Rijawati MSI. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi metode pengembangan moral dan agama untuk anak usia dini dengan tema keterampilan untuk membangun hubungan yang positif dengan anak sebagai upaya pengembangan kompetensi moral dan agama untuk anak usia dini. Perkembangan moral dan nilai-nilai agama pada diri anak usia dini dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi anak dalam kaitannya dengan orang lain. Misalnya, mengenalkan dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran gender dengan orang lain, serta mengembangkan kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya. Adapun perkembangan merupakan suatu proses di mana perkembangan terdahulu akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya berdasarkan teori perkembangan anak. Diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Sugiono 2010-19 sejalan dengan pendapat Santoso 2010 3.3. Hasil dari belajar tidak hanya dipengaruhi faktor pendidikan saja, faktor peserta didik juga mempengaruhi hasil dari belajar. Perubahan yang terus-menerus terjadi dalam diri individu yang tidak ditentukan oleh keturunan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor dari luar. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa, perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat, sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Keterampilan untuk membangun hubungan yang positif dengan anak sebagai upaya pengembangan kompetensi moral dan agama. Dengan ditanamkannya melalui pembiasaan, salah satu perilaku yang ditanamkan adalah berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Berdoa sebelum makan, setelah makan, dan doa-doa lain yang disertakan artinya. Sehingga anak hafal apa yang diucapkan dan tahu maksud dari ucapannya. Pengenalan doa lebih bermakna apabila pendidik berusaha menghadirkan situasi nyata dalam bentuk kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika anak hendak belajar, pendidik mengajak anak berdoa yang sebelumnya dijelaskan kenapa kita harus berdoa dan menjelaskan pula makna doa yang diucapkannya, sehingga doa-doa yang sering diajarkan guru atau pendidik akan dimengerti anak, maksud dan makna dari doa tersebut. Proses pembelajaran tersebut ditanamkan secara terus-menerus melalui pembiasaan anak secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan. Diharapkan bacaan doa tersebut akan semakin menginternal dalam diri anak dan akan membawa pengaruh dalam perilaku anak sehari-hari. Belajar dilakukan sambil bermain. Belajar melalui bermain dapat memberi kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Bermain juga dapat membantu anak mengenal dirinya sendiri, dengan siapa ia hidup, dan di lingkungan mana ia hidup. Bermain merupakan sarana belajar, muncul dari dalam diri anak, bebas dan terbebas dari aturan yang mengikat, aktivitas nyata, berfokus pada proses, dari hasil pada hasil, harus didominasi oleh pemain, serta melibatkan peran aktif dari pemain. Nilai agama dan moral yang ditanamkan pada anak usia dini antara lain, menanamkan
anak agar menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, mengajak anak untuk melakukan sholat sejak usia dini dan membiasakan anak untuk berbuat baik, membiasakan anak untuk saling tolong-menolong, mendidik anak dengan 3 perkara, mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran, menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah, mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut, membiasakan anak agar jangan suka berdusta, mengajarkan anak agar jangan suka marah, membiasakan anak agar saling menyayangi antar sesama muslim, membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter adalah dengan melihat sejauh mana aksi dan perbuatan seseorang dapat melahirkan dan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahannya dalam penyampaian pemaparan materi ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.